Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Putra dari kelas BA NIM 20101272. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja yang saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 mata kuliah desain web. Langsung saja di pertemuan pertama kita sudah mempelajari yaitu mengenal desain web. Di poin pertama ada namanya teknologi web. Teknologi web adalah berbagai macam alat dan teknik yang digunakan untuk proses komunikasi dari berbagai perangkat melalui internet. Secara simpelnya adalah teknologi web sama dengan alat plus teknik sama dengan browser plus bahasa pemrograman. Alatnya itu adalah browser, entah itu Chrome atau apa, lalu tekniknya itu adalah bahasa pemrograman, entah itu JavaScript, PHP, dan sebagainya. Untuk secara umum, dari teknologi web itu ada namanya World Wide Web atau WWW, ada web browser, dan web page. Di poin kedua, kita akan mengenal apa itu desain web. Desain web itu adalah kerangka atau gambaran awal dari website kita yang akan kita buat. Entah itu dari fontnya, entah itu dari colornya, entah itu dari jenis hurufnya, dan sebagainya. Untuk desain web, tentu saja kita membutuhkan sebuah software. Nah, di sini saya akan mengenalkan sebuah software yang digunakan untuk mendesain sebuah web, yaitu ada namanya Figma. Figma ini adalah suatu software untuk mendesain sebuah website dan itu open source, jadi teman-teman mudah untuk menjalankannya. Cukup buka browser dan bisa langsung menjalankan Figma tersebut dengan catatan kita terkoneksi internet. Pada pertemuan kedua, kita akan mengenal usability dalam sebuah website. Sebelum kita masuk ke usability, kita terlebih dahulu mengenal apa itu sebuah website. Sebuah website itu adalah sekumpulan halaman-halaman web atau web page di dalam web server atau yang dikenal dengan hosting dan diakses melalui domain, yaitu nama. Website juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah sebagai brand, yaitu merek, dan kedua adalah sebagai produk. Yang ketiga itu ada namanya sarana bertukar informasi. Lanjut di poin kedua, kita akan mengenal apa itu usability. Usability adalah seberapa mudah user untuk menjalankan website kita, yaitu seberapa friendly sebuah website kita. Lanjut ke poin ketiga, ada namanya komponen usability, yaitu ada valuable, yaitu apa isi dari website kita, apa yang bisa kita tangkap, dan kedua itu learnability, seberapa cepat user untuk mempelajari atau menjalankan website kita tanpa harus dipandu. Lanjut ada efisiensi, yaitu seberapa efisien, apakah satu klik atau dua kali klik dari website kita, dan ada memorability, yaitu seberapa teringat user tersebut terhadap website kita. Lanjut, di pertemuan kita akan mengenal arsitektur informasi dalam website. Arsitektur informasi dalam website adalah sebuah struktur dari website kita yang memudahkan pengguna website, entah itu denah atau kayak apa saja yang ada pada website kita. Tipe arsitektur informasi dan struktur dalam website. Tipe arsitektur informasi ada yang namanya linear, yaitu sebuah tipe arsitektur informasi yang hanya bisa maju dan mundur. Lalu kedua ada hierarki, hierarki yaitu tipe yang menampung banyak data. Lanjut tipe ketiga ada network, yaitu sebuah tipe arsitektur yang paling fleksibel, kita bisa kemana saja, apakah dari halaman 1 ke 2, kedua ke 3, ketiga ke 1 lagi itu bisa. Lanjut ada struktur dari sebuah website, ada yang namanya header, ada namanya navigation menu, sidebar, main page, content, dan footer. Lanjut di pertemuan keempat, kita akan berkenalan dengan namanya HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Macro Link, yaitu sebuah standar penulisan sebuah web. HTML tersebut adalah sebuah standar penulisan, jadi
dia bukan termasuk dalam bahasa pemrograman. Lanjut di poin berikutnya, ada namanya struktur halaman HTML, yaitu ada namanya head, ada namanya title, dan ada namanya body. Title itu adalah judul dari website kita, dan body itu adalah isi dari website kita. Di pertemuan kelima, kita akan berkenalan dengan namanya CSS dan JavaScript. CSS sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu menampakkan style atau gaya pada halaman web, entah itu dari font atau image atau padding dan sebagainya. Untuk deklarasi dari CSS tersebut, kita hanya menambahkan yaitu ini flex container, atau ini namanya adalah selektornya. Lalu kita buka kurung kurawal, lalu di sini codingannya, lalu kita tutup. Nah, untuk penulisan CSS ada 4, yaitu ada inline, yaitu langsung dari baris itu. Lalu ada on page, yaitu satu halaman dengan codingannya. Lalu ada off page, yaitu berbeda halaman dengan halaman utama. Lalu ada important, yaitu sebuah CSS yang diunggulkan, itulah yang diutamakan. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, ada namanya definisi JavaScript, yaitu memberikan sebuah bahasa pemrograman yang memberikan efek interaktif pada halaman website. Contohnya ketika kita mengklik sesuatu, maka akan muncul sesuatu yang isi dari website menu yang kita klik tersebut. Untuk penulisan JavaScript adalah sebagai berikut. Di pertemuan ke-6 kita akan mengenal yang namanya HTML layouting, yaitu tata letak atau struktur dari HTML kita. Di atas ada namanya header, di sini biasanya tertulis nama, gitu. Nama dari website kita, entah itu bakso Pak Mehmet atau dan sebagainya. Lalu ada navigasi menu, yaitu menu-menu yang terdapat pada website kita. Lalu ada content, lalu ada sidebar, atau di sini bisa kayak tanggal atau apa. Lalu ada footer, yaitu penutup. Lalu ada jenis-jenis layouting pada HTML. Yang pertama itu ada table, ada text flag box, dan grid. Selanjutnya di pertemuan ke-7 kita ada praktikum, yaitu yang pertama ada namanya CSS tipografi, yaitu seni mengolah tulisan, entah itu dari fontnya atau size dan color dan konteks dari tulisan tersebut, supaya lebih menarik dan memanjakan mata. Lanjut ada namanya image handling, yaitu kita bisa mengatur atau men-setting image gambar, entah itu dari lebar dan tinggi gambar tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.